Mami, kapan kita akan kembali ke London? Aku rindu Grandpa dan Grandma. Olivia memeluk boneka kecil, menghampiri ibunya, mengajak bicara, bertanya kapan kembali ke London. Karena dia sudah cukup lama berada di New York. Itu kenapa sekarang gadis kecil itu bertanya kapan bisa kembali ke kotanya sendiri. Nicole menunduk, menatap penuh kasih sayang putri kecilnya. Mami belum tahu, nanti Mami tanya Daddy dulu. Sekarang kau masuk ke kamarmu, nak. Kau istirahatlah. Olivia mengerja beberapa kali. Mami masih marah pada Oscar. Nicole menghela nafas dalam. Tidak, sayang. Mami tidak marah pada Oscar. Kau masuklah ke kamar, istirahat, jangan bermain game. Olivia memilih mengangguk patuh. Gadis kecil itu pun sudah lelah karena sejak tadi bersepeda. Dia masuk ke dalam kamarnya. Tepat dikala Olivia sudah masuk ke dalam kamar, Nicole segera menghubungi Oliver. Oliver, panggil Nicole kala panggilan terhubung. Nicole, aku sedang sibuk bersama klienku. Nanti aku akan menghubungimu, ujar Oliver dari seberang sana. Oliver, tapi tutut. Nicole mendengus kesal karena teleponnya diputus secara sepihak. Dia tahu sang suami tengah menangani kasus besar, tapi kenapa dia harus mematikannya begitu saja? Untuk kali ini Nicole berusaha sabar. Oliver tak main-main dalam menangani kasus. Pria tampan itu disibukkan dengan mengurus kasus mantan Presiden Amerika Serikat, kasus pencemaran nama baik dan pemerasan. Menangani kasus besar membuatnya wajib fokus. Dia sampai mengabaikan pesan ataupun panggilan telepon dari sang istri. Saat meeting sudah selesai, Oliver bermaksud ingin ke kantor cabang perusahaan yang ada di New York. Namun baru saja masuk ke dalam mobil, langkahnya sudah terhenti. Melihat sang asisten menghampirinya dengan langkah yang terburu-buru. Tuan, sapa Vincent cepat, dengar raut wajah tampak ingin memberitahu sesuatu hal penting. Kening Oliver mengerut dalam. Ada apa, Vincent? Bukankah laporan yang kau berikan sudah aku periksa semua? Vincent menggaruk tengkuk lehernya tak gatal. Dia bingung untuk bicara, tapi tak mungkin dia diam saja dikala ada masalah. Dia tidak mau sampai tuannya marah karena dirinya terlambat memberikan laporan. Tuan, ini bukan tentang pekerjaan. Lalu tentang apa? Tentang Tuan Muda Oscar, Tuan. Alis Oliver menaut. Kenapa dengan Oscar? Tuan Muda Oscar tadi berkelahi dengan Tuan Muda Caleb. Jawab Vincent yang sontak membuat Oliver terkejut. Kenapa Oscar berkelahi dengan Caleb? Raut wajah Oliver berubah. Sekarang dia mengerti kenapa tadi sang istri berkali-kali menghubunginya dikala dirinya meeting. Ternyata ada masalah di rumah. Tuan, saya rasa saya tidak bisa menjawab. Saya yakin Nyonya Nicole yang lebih paham dan tahu. Vincent menjawab lagi. Oliver menghembus nafas kasar seraya melirik arlojinya. Kalau begitu aku akan pulang lebih awal. Kau urus pekerjaan yang sudah aku berikan padamu. Besok pagi aku akan memeriksanya. Baik, Tuan. Vincent menundukkan kepalanya, lalu Oliver masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh meninggalkan tempat itu. Oliver terpaksa harus menunda pekerjaannya karena mendengar Oscar berkelahi dengan Caleb. Meskipun Oliver dan Christian tak terlalu menjalin hubungan baik, tapi tetap Oliver tak ingin sampai ada masalah. Bagaimanapun Christian adalah kakak tiri dari istrinya. Nicole melipat tangan di depan dada, melihat sang suami sudah tiba di rumah. Ada rona jengkel di wajahnya, mengingat suaminya itu memutuskan hubungan telepon dirinya secara acak. Kok akhirnya pulang? Sudah dengar apa yang terjadi hari ini, Tuan Oliver Mixton? Tanya Nicole sengaja memberikan sindiran. Dia yakin pasti Oliver sudah mendengar tentang Oscar dari Vincent. Jika tidak, mana mungkin sang suami pulang cepat. Sedang menangani kasus besar membuat suaminya sangatlah sibuk. Maaf, belakangan ini aku sibuk. Oliver hendak mencium bibir Nicole, namun istrinya itu melengos, tak mau dicium olehnya. Sebelah alis Oliver terangkat. Kau menolak ciuman dariku. Nicole mendengus kasar, mengabaikan pesanku dan menolak panggilan teleponku. Itu salah atau benar, Tuan Maxton? Oliver tersenyum samar melihat wajah jengkel sang istri. Itu salah. Maafkan aku, Nyonya Maxton. Aku tidak akan lagi mengulang kesalahanku. Nicole ingin mengomel, tapi ucapan maaf Oliver membuat hatinya menjadi luluh dan tidak jadi marah. Jika kau sibuk, jangan sampai seperti itu. Sangat menyebalkan. Kau tahu itu. Oliver meluk pinggang sang istri dan mengecupi bibir istrinya itu. Iya, maafkan aku. Tadi aku sangat sibuk, banyak urusan yang harus aku urus. Lain kali aku tidak akan seperti itu. Nicole menghela nafas dalam seraya melingkarkan tangannya di leher suaminya itu. Oscar dan Caleb bertengkar. Oscar mendekati gadis yang disuka Caleb. Mereka berkelahi di taman. Aku sampai tidak enak pada Claudia. Oliver tersenyum mendengar ucapan Nicole. Jadi, keributan terjadi hanya karena seorang gadis. Nicole mengangguk merespon ucapan Oliver. Di mana Oscar sekarang? Di kamar. Dia tidak keluar kamar sejak aku memarahi dia. Dia tidak menangis, kan? Tidak. Siapa duluan yang memukul? Caleb. Tapi Oscar membalas. Tindakannya tidak sepenuhnya salah.
Oscar hanya membela diri. Cole memukul pelan lengan kekar Oliver. Tapi tetap saja Oscar salah. Untuk apa dia mendekati gadis yang disukai Caleb? Lagi pula, Oscar juga masih kecil. Tahu apa Oscar tentang jatuh cinta? Tuhan, aku pusing sekali. Nicole kesal karena Oliver menunjukkan membela Oscar. Meski memang putranya tak sepenuhnya salah, tapi tetap saja dia tidak ingin putranya bertengkar dengan Caleb. Bagaimanapun, Caleb adalah anak dari kakak tirinya. Itu sama saja dengan Oscar dan Caleb bersaudara. Oliver menarik dagu Nicole, mencium dan melumat bibir istrinya itu. Nanti aku akan bicara pada Oscar. Kau tenang saja, aku akan mengurus ini. Nicole membela rahang sang suami. Apa yang akan kau bicarakan pada Oscar? Ini urusan antar laki-laki. Kau cukup tahu hasilnya akan baik. Oliver kembali mencium bibir Nicole. Kau membuatku penasaran saja. Bibir Nicole mencibir kesal. Oliver tersenyum sambil mengecupi seluruh wajah sang istri tercinta. Oscar duduk di ranjang dengan raut wajah kesal. Dia kesal karena dimarahi oleh ibunya. Pipi kiri tampak terlihat memar akibat pukulan yang diberikan oleh Caleb. Perkelahian terhenti karena dipisah oleh pengawalnya dan pengawal Caleb. Andai tak dipisahkan, pasti dia dan Caleb masih bergelut. Apa dia mengganggumu? Oliver masuk ke dalam kamar Oscar. Oscar mengalihkan pandangannya menatap Oliver. Masuklah, Dad. Kau sama sekali tidak menggangguku. Oliver duduk di samping Oscar. Pipimu memar. Sakit tidak? Oscar menggeleng. Tidak. Aku laki-laki tangguh, pantang untuk merasakan sakit. Oliver tersenyum samar sambil mengusap-usap rambut putranya. Bagus. Hanya 1 atau 2 pukulan saja. Tidak boleh membuatmu menangis. Oscar menunggak menatap Oliver. Kau tidak memarahiku seperti Mami? Tidak. Aku tidak memarahimu. Aku kesini karena ingin melihatmu. Kenapa? Kenapa apanya? Kenapa kau tidak memarahiku seperti Mami? Karena kau tidak sepenuhnya salah. Caleb memukulmu dan kau membalas, itu bentuk pembelaan diri. Jika kau tidak membalas, maka kau akan jatuh lebih terluka. Tapi kau tetap salah karena memperebutkan seorang gadis. Maaf, aku menyukai gadis itu, Dad. Siapa yang gadis itu sukai? Kau atau Caleb? Aku tidak tahu. Dia meresponku dan Caleb dengan baik. Oliver membelai rambut pipi bulat Oscar. Ada hal yang ingin dikatakan padamu, dan kau harus ingat ini baik-baik. Oscar menatap Oliver. Apa itu, Dad? Di masa depan akan banyak perempuan yang mengejarmu. Tidak masalah kau mengencani banyak perempuan, tapi jangan pernah merebut perempuan yang tidak mencintaimu. Carilah sosok perempuan yang mencintaimu dengan tulus dan menerimamu. Bukan hanya dari sisi kebaikanmu, tapi juga sisi burukmu. Karena di masa tua, jika cinta itu akan semakin berkembang luas menjadi teman hidup. Oliver memberitahu dengan nada yang sangat bijak. Seperti dia mendapatkan Mami. Tepat sekali. Oliver mencubit pelan hidung Oscar. Seperti Daddy yang mendapatkan ibumu. Ibumu sempurna di mata Daddy. Dia menerima kelebihan dan kekurangan Daddy. Oscar tersenyum. Ya, Dad, di masa depan nanti aku akan mencari perempuan seperti Mami. Oliver memeluk putranya dan memberikan kecupan di puncak kepala putranya itu. Tanpa disadari, Nicole yang berada di balik pintu mendengar percakapan Oliver dan Oscar. Senyuman di wajah Nicole terlukis, bukan hanya sebuah senyuman, tapi juga air mata haru bahagia berlinang jatuh membasahi pipinya. And I pray, I believe in the better days.